Sehat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, brothers and sisters. Saya Primi Wibisono akan mengulas sedikit mengenai universal precautions secara rinci. Universal precaution itu fungsinya adalah untuk mencegah penularan antara tenaga medis, pasien, dan orang sehat satu sama lain, jangan sampai ada penularan, sehingga kita memutuskan mata rantai penularan penyakit di antara ketiga kelompok ini. Universal precaution yang saya ulas hari ini adalah mengenai tenaga medis. Transmisi untuk diketahui bahwa penyakit itu bisa menular lewat berbagai jalan. Antara lain, nomor satu adalah melalui darah. Bloodborne transmission adalah darah dan cairan tubuh yang menular dari satu orang ke orang lain. Kedua adalah mengenai airborne infection, yaitu melalui percikan-percikan di udara dengan penampang kurang dari 5 mikron, sedangkan droplet infection menular lewat percikan-percikan di droplet yang berukuran 5-10 untuk yang kecil, 10 mikron ke atas untuk yang besar, dan juga ada yang foodborne, waterborne, dan sebagainya. Sekarang saya akan mengulas sedikit mengenai bloodborne infection. Bloodborne infection ini mulai dikenal tahun 80-an pada waktu ada wabah HIV/AIDS, yang kemudian tahun 2004 ada Ebola di Afrika. Pasien Ebola itu sangat menakutkan karena perdarahan yang keluar dari mana-mana seluruh tubuh. Cairan itu sangat berbahaya karena sangat infeksius, karena angka kematian Ebola adalah 50%. Jadi pasien sangat ditakuti sehingga dokter dan para tenaga medis harus menutupi seluruh badannya dengan baju hazmat. Baju hazmat itu yang kita kenal dengan sekarang baju astronot, ya. Kemudian kita harus memakai goggles, masker, sarung tangan, ya. Jadi itu pakaian lengkap untuk menghadapi bloodborne transmission, ya. Pada saat ini kita menghadapi COVID, dan COVID kita ketahui hanya menular lewat droplet transmission. Droplet artinya berukuran 10 mikron, 5 mikron. Tapi kalau airborne 5 mikron ke bawah, dan itu sudah dibantah oleh WHO bahwa dari 75.000 pasien di Wuhan, tidak ada satupun yang terbukti bahwa ada transmisi lewat airborne. Ya. Kita tahu bahwa COVID ini menular lewat 3 titik. Mulut dan hidung untuk keluar, masuknya ditambah 1 adalah mata. Jadi 3 titik ini harus kita jaga baik-baik. Baik bagi seorang pasien, dia harus memakai masker, karena cairan infeksius dari mulut dan hidungnya bisa ditahan dengan masker. Tapi untuk orang sehat harus memakai masker bukan untuk mencegah masuknya droplet tersebut, tapi untuk mencegah supaya jangan sampai kalau tangan kita sudah tercemar, kita secara tidak sengaja menggosok mata, menggosok hidung, jadi kita harus memakai Google, masker yang lengkap. Google adalah seperti ini ya, tepinya ada satu plastik juga, atau memakai face shield ini ya, Google ya. Tapi face shield ini sebaiknya dipakai untuk bloodborne infection ya. Jadi misalnya dokter yang bekerja di kamar operasi harus pakai ini. Orang laboratorium ambil darah harus pakai ini juga supaya ada kemungkinan percikan-percikan darah tidak sampai kena mukanya ya. Kemudian kita beranjak lagi sedikit bahwa kita harus waspada betul-betul terhadap 3 titik ini. Mata, hidung, dan mulut. Jangan lupa pula kita memakai hand sanitizer ya. Karena punggung tangan kita ini kalau tidak sengaja kita menggosokkan ke mata, itu sudah membawa virus itu ke dalam mata kita. Ya. Sekarang sedikit saya bicara mengenai pakaian. Ya. Bagaimana caranya memakai pakaian-pakaian yang untuk universal precautions ini? Kalau kita masuk ke dalam ruangan pada waktu kita datang pagi hari di rumah sakit, kita masuk lewat pintu dan masuk ke dalam kamar ganti, kita lepaskan baju-baju kita di locker ini, yang punya 2 pintu, pintu masuk, pintu keluar, dan mengambil pakaian-pakaian dinas kita adalah bajunya, kapnya, sandalnya, semua sudah disiapkan oleh bagian laundry di sini, dan kita masuk kerja. Pulangnya sebaliknya, kita kalau yang ideal tentu harus mandi, tapi mungkin tidak semua rumah sakit mempunyai kamar mandi. Jadi kita masuk ke sini, kita tinggalkan baju-baju kotor kita di sini, dan kita ambil baju-baju bersih kita di sini dari locker, dan kita keluar dengan baju-baju rumah kita. Ya. Ini adalah cara-cara kita untuk masuk dan keluar dari rumah sakit agar tidak membawa penyakit dari rumah sakit ke rumah kita.
Sekarang saya mau bicarakan sedikit mengenai gambar di bawah ini. Bagi saya, orang-orang ini atau tenaga medis di sini menggunakan cara-cara untuk mencegah bloodborne infection dengan memakai baju hazmat itu terlalu berlebihan karena kita mencegah transmisi daripada COVID yang hanya masuk dan keluar lewat hidung, mulut, dan mata. Dokter ini memakai satu dinding mika untuk melindungi dirinya seolah-olah melakukan universal precaution yang baik ya. Tetapi menurut saya ini adalah agak berlebihan ya. Karena kalau kita ingin menyampaikan suatu edukasi kepada pasien, kita harus memakai prinsip-prinsip komunikasi, informasi, dan edukasi. Kalau komunikasinya sudah terputus dengan memberikan satu dinding antara pasien dengan dokter, itu proses edukasinya pasti tidak terjalin dengan baik ya. Sudah cukup kita memakai masker melindungi mulut kita, hidung kita, mata kita dengan Google, dan pasiennya memakai masker itu sudah lebih daripada cukup ya. Supaya diketahui bahwa di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat itu ada satu jurusan yang namanya pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, itu adalah pendidikan postgraduate sehingga bisa mendapatkan gelar S2 di sana untuk mengetahui bagaimana cara yang sebaik-baiknya untuk menyampaikan suatu pesan dari dokter kepada pasien, dokter kepada masyarakat. Ya. Mungkin sekian cerita saya sedikit mengenai universal precaution. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.